dokter, khususnya dokter Bobby yang mengobati penyakit jasmani dan saya mengobati penyakit rohani. Bapak Ibu sehat walafiat, dengan sehat walafiat itulah akhirnya rajin ibadahnya. Dua-duanya berjalan. Mudah-mudahan dokter Bobby diberikan panjang umur. Hari ini Ibu merasa banyak banget nih, alhamdulillah. Itulah kata Nabi, hadis Bukhari Muslim, besok akhir zaman itu wanita itu lebih banyak ketimbang laki-laki. Itu hadis Bukhari Muslim. Sampai tanda akhir zaman itu ada 8, di mana nomor 7-nya ayat habar rijal. Banyak laki-laki yang diambil Allah duluan, meninggal duluan. Itu hadis Bukhari Muslim. Kalau sudah laki-laki banyak yang meninggal, akhirnya banyak janda-janda, banyak perempuan-perempuan. Itu hadis Bukhari Muslim. Makanya bapak-bapak siap-siap mati dulu. Ini hadis Nabi loh, saya bukan nakut-nakutin. Maka kalau sudah banyak meninggal, kata Nabi, watak kondisa, banyak wanita-wanita yang hidup hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Nanti akan tiba saatnya satu laki-laki akan dikejar 50 wanita, kata Nabi. Tuh, kata bapak. Wah, memang enak Pak dikelilingin wanita, apalagi wanita-wanita cantik. Kalau iman nggak kuat, bahaya. Maka sekarang asal belum ada janur kulit di depan rumah, wanita peduli amat dia punya laki nggak punya laki-laki. Makanya caranya apa? Jaga laki-laki ibu, jangan sampai disenengin orang. Jangan sampai diperhatiin wanita lain. Gimana caranya? Asal ibu penuh perhatian sama suami, misalnya suami nggak akan terima perhatian wanita lain. Tapi kalau istrinya jarang perhatian, jangan salahkan kalau suami akan cari perhatian wanita yang memperhatikan dia. Makanya istri saya kalau sama saya perhatian. Bapak Ibu berbahagia, pagi hari ini saya akan menyampaikan serba-serbi kesalahan orang dalam berjamaah dan jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu dari hadis Nabi. Yang namanya serba-serbi, ya macam-macam. Satu, kapan sih dinamakan satu rakaat kalau berjamaah? Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti kapan akan disebut satu rakaat kalau kita berjamaah. Nah, di sini dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan berdasarkan hadis Nabi, wala yu'tamadu bi raka'atin hatta yudrika ruku'aha. Jadi tidak akan dinamakan satu rakaat dalam berjamaah itu sampai makmum itu mendapatkan tomak ninanya rukuknya imam. Contohnya gini, Bapak kelihatan, ini ibu kelihatan nggak saya di sini? Imam lagi baca semuanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah ini ada makmum baru datang, maka mestinya dia itu langsung Allahu akbar, langsung rukuk. Kalau imam belum bangun gini, dia masih dapat satu rakaat full pahalanya sama. Tapi yang sering terjadi karena dia nggak ngerti ilmunya, imam ini sudah sampai begini, sudah sampai bangun, dia Allahu akbar, langsung wabun, langsung dia Allahu akbar. Ini nggak dianggap satu rakaat itu kan, nggak dianggap satu rakaat. Ini hadis Nabi, riwayat Imam Hakim, semua meriwayatkan termasuk Imam Ibnu Huzaimah, Abu Dawud. Idza jitum ilas sholati wa nahnu sujudun. Kalau kalian datang ke masjid sholat dan aku dalam keadaan sujud, fasjudu, kamu ikut sujud. Jadi ini kesalahan orang. Kadang-kadang semuanya kita lagi tasyahud awal imam, lagi tasyahud awal, tahiyat awal, ya paham ibu? Ada makmum datang. Kita tahu makmum itu ada dua. Satu, nomor dua adalah namanya makmum masbuk, dan nomor satu namanya makmum apa? Ayo katanya ngaji terus tiap hari ya. Ini pertanyaannya kecil loh. Makmum ada namanya makmum masbuk, ada namanya makmum apa? Kau semua? Makmum apa?
Makmum murad salah. Namanya makmum muwafiq. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan sama imam. Nah, paling mulia adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu yang imam Allahu Akbar, ya Allahu Akbar langsung. Itu adalah makmum yang paling mulia, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Lah, makmum masbuk ini kalau ketinggalan, kata Nabi, kalau aku dalam keadaan semuanya tahiyat awal, maka dia langsung Allahu Akbar, gak usah baca surat, gak usah baca Fatihah, gak usah baca iftitah, Allahu Akbar, langsung diperintahkan ikut tahiyat. Kalau sujud langsung ikut sujud. Tapi wala yutamadu syai'an wala ya'udduha syai'an kata Nabi. Itu tapi enggak dianggap satu rakaat. Nanti nambah rakaat lagi. Tapi itu lebih mulia. Ada orang makmum masbuk dia ketinggalan, makmum sudah tahiyat awal, dia pikirannya entarlah kalau dia berdiri aja lah kita mulai, dia pelongak lihatin. Ada nggak yang gitu kira-kira Bu? Mana orangnya Bu? Mana? Ini perlu dikasih tahu nih. Ini kalau harus ngerti agama. Jadi tidak diperintahkan. Bapak datang kok imam dalam keadaan sujud langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Meskipun ini nggak dianggap satu rakaat. Kalau dia dalam keadaan tasyahud awal, jangan pelongak-pelong ngeliatin kaligrafi. Ini yang banyak mungkin, ya. Jadi itu adalah gak boleh kita. Tadi itu ada makmum masbuk, makmum atau imamnya sudah mau sujud, dia ngejar baca Fatihah dicoba penting untuk bismillah ya ampun semua ini tuh nggak jamaah namanya nih. Kalau jamaah nggak begitu aturannya. Suruh baca dalam kitab Fiqh Sunnah hadis Nabi yang sahih. 2. Ini serba-serbi lagi ya. Jadi yang kedua, jadi kalau ada yang mau bertanya langsung nanya, unjuk ya, saya utamakan. Serba-serbi yang monggo silakan. Kalau fikih itu masalahnya luas. Ya. Monggo Pak, silakan. Ibu enggak, saya tanya tadi masalah makmum masbuk. Iya. Itu dibilang masbuk dari mana sih? Maksudnya dari tahapan mana? Apakah kita datang kan, tapi imam nggak perlu Akbar, jadi udah baca surat, udah selesai Al-Fatihah, itu dihitung masbuk atau enggak? Oh iya. Terima kasih. Jadi makmum yang ketinggalan dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi mestinya kalau masbuk yang mulai tahap awal, pokoknya kalau dia sudah ketinggalan itu sudah namanya masbuk. Meskipun masbuk itu tingkatannya ada yang masbuk yang agak ketinggalannya kayak baru dikit, dia tahu-tahu imam sudah baca Fatihah dia baru datang. Ya. Itu juga sudah mulai makmum masbuk. Tapi gak ada masalah, yang penting kata Nabi, dia waktu rukuknya imam itu dia masih dapat aja. Itu sudah faqad adrakas shalah. Kata Nabi, wa man adraka fi rak'ah faqad adrakas shalah. Kalau dia sudah mendapatkan satu rakaat tadi, udah sempurna. Dianggap sholatnya sudah kayak seperti makmum yang lain, udah termasuk utama. Oke. Kemudian serba-serbi yang kedua, ini contoh. Ada orang yang kadang-kadang nggak ngerti ilmunya. Contoh seumpamanya dijelaskan di sini oleh Nabi, suatu hari, jadi boleh kita itu pindah niat setelah kita sholat. Contohnya apa? Yang tadinya makmum berubah pindah menjadi imam. Yang tadinya imam berubah menjadi makmum. Ini Rasulullah contohkan. Yang tadinya sholat sendiri jadi imam atau jadi makmum. Contohnya, kita lagi sholat ba'diyah, paham? Udah sholat wajib, sholat ba'diyah, udahlah orang sudah selesai. Kita lagi sholat ba'diyah, jelas-jelas kita niat sholat sunnah. Tahu-tahu di belakang ada yang ngasih, berarti dia mau ikut jamaah. Ini ada orang yang nggak ngerti ilmunya, dia ngasih kode dada gitu. Ada yang gitu. Belum pernah ya? Oh kalau bapak ada yang nggak ngerti, kalau turis area itu. Ini nggak perlu kita harus ngasih dada gini. Teruskan kata Nabi. Kamu berubah aja niatmu dari imam. Kamu akan dapat pahala double menolong orang itu asalnya sholat sendiri jadi jamaah sama kamu.
Gak usah kamu, bahkan di YouTube itu dia lagi diikutin peluk-peluk ini, dia nanti tinggal kuabur begini. Ya Allah, ini kita harus ngerti ilmu agama. Ya, ini ceritanya, tak sampaikan ini kita jalan keluarnya dari Nabi tak tunjukkan. Hadis ini sahih banget. Dari Bukhari Muslim, gak ada seorang yang menyatakan dia dhaif. Suatu hari anna Rasulullah dhahaba ila Bani Amr bin Auf. Suatu hari Nabi itu pergi ke suku Bani Amr bin Auf, liyusliha bainahum, untuk menyelesaikan masalah ya suku Bani Amr bin Auf. Kemudian fahanatis sholat, sedangkan sholat sudah mau qomat. Ya Allah, ini gimana? Kata Bilal, Rasulullah belum datang, jangan udah waktunya qomat. Akhirnya Bilal deketin Abu Bakar. Atusolliya bin nas fauqima. Abu Bakar, sudikah engkau mengimami sholat hari ini? Rasulullah kemana? Rasulullah lagi menyelesaikan masalah dengan Bani Amr bin Auf, kemudian dijamu. Sehingga ya udah kalau gitu, kalau kamu menghendaki, kata Abu Bakar, aku jadi imam. Oke deh, berjalan qomat. Sudah jadi imam, jelas Abu Bakar ini niatnya pasti jadi imam. Tahu-tahu faja'a Rasulullah wan nasu fis shalah. Tahu-tahu Rasulullah datang. Datang tuh langsung plok langsung di belakangnya Abu Bakar Siddiq. Ya, kita boleh melewati di tengah salah-salah, langsung Rasulullah ini ngasih contoh, hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Jadi jangan melewati depannya, tapi jangan di sampingnya gini melewati sampingnya, enggak apa-apa. Setelah gitu Rasulullah di belakangnya Abu Bakar Siddiq jadi makmum. Lah, sahabat-sahabat akhirnya apa? Sama fasofikon nas, para sahabat itu sama tepuk tangan, nggak tanggung-tanggung. Tujuannya apa? Biar Abu Bakar itu nengok Abu Bakar, bu jangan nengok belakangmu itu ada Rasulullah. Tapi Abu Bakar, salah saya apa? Mungkin bagiannya gitu, orang baru mulai juga. Abu Bakar juga nggak salah, orang belum apa-apa, belum baru sebentar. Setelah gitu Abu Bakar nggak mau noleh, nggak mau nengok. Akhirnya semakin falamma aksarun nasu at-tasfiq, saat manusia jamaah itu semakin ramai yang tepuk ini, semakin ramai, barulah Abu Bakar itu iltafata. Kok ramai banget badannya Abu Bakar, langsung nengok belakang. Pas nengok ke belakang nggak taunya ada Rasulullah. Rasulullah tatkala dalam keadaan sholat, Abu Bakar mengiring ini, Abu Bakar Rasulullah tangannya langsung seperti ini. Ya. Tangannya langsung seperti ini. Apa artinya gini? Pintar, lanjutkan Abu Bakar, teruskan pokoknya. Tapi Abu Bakar fa'asyara ilaihi Rasulullah, animkus, lanjutkan makanan. Kemudian Abu Bakar nggak mau, pokoknya langsung Abu Bakar langsung mundur. Ya. Setelah mundur, karena nggak ada yang mimpin, Rasulullah maju ke depan. Sehingga Rasulullah yang tadinya makmum jadi apa? Saat sholat. Abu Bakar yang tadinya imam jadi makmum. Akhirnya selesai sholat, baru ditanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa sih manaka antas buta id amartu, kenapa sih aku suruh kau lanjutkan dengan kode tadi, kok kamu gak mau lanjutin? Apa kata Abu Bakar? Maka Nali bin Abi Quhafah an yusolliya baina yaday Rasulillah. Ya Rasul, anaknya Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar namanya Abu Quhafah, itu enggak layak, enggak pantas ya Rasul kalau jadi imamnya Rasulullah, itu enggak pantas, enggak layak. Usah mengimamin kekasih Allah, enggak pantas. Akhirnya ditanya satunya lagi, ma li ara'aitukum aksartumut tasfiq. Hei jamaah, para sahabat, kata Nabi, kenapa kamu sampai ramai banget sih tepuk tangan? Ya. Man nabahu syai'un fi sholatihi falyusabbih. Kalau mau mengingatkan imam itu cukup laki-laki itu baca subhanallah. Kalau perempuan, wa innamat tasfiq linnisa. Perempuan itu kalau mengingatkan sesama perempuan, maka dia pakai tepuk. Tepuknya juga bukan tepuk begini, tepuknya begini. Ada aturannya. Ya. Ini diantaranya aturannya. Jadi jangan laki-laki tepuk rame-rame, kenapa kamu? Nah ini kita boleh waktu sholat ucapin subhanallah, nggak batal. Seumpamanya itu, ini seumpamanya. Mudah-mudahan, tapi kayaknya pernah terjadi deh, saya yakin.
Pas bapak ibu lagi sholat sendiri di rumah, nggak ada orang, tahu-tahu di depan rumah paket. Pernah nggak? Aduh, ini paket penting lagi, nanti kalau dilempar pecah lagi. Gimana ya? Kita cukup baca kata Nabi, syariatnya pokoknya kata Nabi, perintah Nabi, subhanallah. Yang paket nggak ngerti dia, paket. Subhanallah, paket, budek loh, batal kita, langsung batal, nggak boleh. Pokoknya kalau sudah 3 kali kok dia nggak nyambung, apakah dia nggak ngerti, ataukah dia malah semakin kenceng, oh berarti ada orang tuh subhanallah pikirannya dia nggak ngerti ilmunya, malah kencengin. Kita kalau udah 3 kali subhanallah kamu udah diem. Nanti toh kalau rezeki juga nanti akan dilempar, akan ditinggal. Ya. Ini kadang-kadang ada orang kalau nggak pakai assalamualaikum, pakai assalamualaikum sama. Kemudian kita jadi subhanallah, assalamualaikum, subhanallah, assalamualaikum, sholat, batal. Karena nggak ngerti ilmunya, Makanya nggak boleh, ada aturan. Dosa besar orang lagi sholat hanya dibatalkan dengan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama. Yang boleh membatalkan sholat satu, karena ada akrobain, salah satu daripada kalajengking atau ular. Kita lagi sholat ada ular, batalin boleh. Itu syariat Nabi dibatalin karena membahayakan. Kedua adalah karena ada kalajengking, ada sesuatu yang membahayakan. Sumpamanya pas lagi kita sholat ada kebakaran konslet, kita tahu, waduh konslet ini, udah batalin, nggak apa-apa. Kemudian ada tikus kata Nabi, ya. Lah gimana Ustaz? Kita ini ada lagi sholat, terutama bapak-bapak, ya, bapak-bapak ini sholat pakai sarung, nih. Biasanya orang yang pakai sarung di rumah tuh biasanya jarang pakai celana dalam. Termasuk yang ngomong sama. Itu kayak kata Kiai Muzadi, Hasyim Muzadi bilang gitu. Dia hanya mengatakan itu orang-orang yang biasa pakai sarung di rumah biasanya jarang-jarang pakai celana. Dan pas lagi sholat ini nggak tikus. Masalahnya pas lagi sholat tahu-tahu kecoa masuk ke dalam sini. Atau ibu makanannya dimasukin. Gimana ini kan nggak boleh membatalkan, ini nggak termasuk hadis Nabi, kecoa nggak ada. Boleh nggak? Dan daripada kita sholat cuma udah mendingan batalin, nggak apa-apa. Atau kita lagi sholat, cucu kita langsung buka auratnya masuk gitu. Pernah ada gitu? Ada punya anak cucu anak kecil, kita langsung di dalamnya sarung, dia megang. Ya Allah, Islam itu sudah mengajarkan. Daripada kamu ngadep sama Allah, kamu nggak tenang, nggak itu, malah udah kamu batalin. Tapi kalau hanya gara-gara handphone, pas lagi sholat kita udah nungguin, wah ini orderan gede banget belum datang teleponnya. Pas lagi sholat kering, langsung, wah ini nih yang saya tunggu ini, udah bentar aja lah sholatnya. Itu termasuk kategori dosa besar. Kita nggak boleh kita lagi di depan Allah, kamu tinggal dengan urusan dunia dengan makhluk. Betapa tersinggungnya kalau bapak duduk di depan presiden, di depan menteri, tahu-tahu ditinggal gitu aja. Bisa kena SP3 tuh kalau PNS. Ini diantaranya nggak boleh kita membatalkan, makanya handphone dimatikan. Toh nanti kita harus akidah harus kuatkan, ini cobaan bahwa kita nggak bersama Allah. Allah memberi segala-galanya. Kalau memang itu nanti rezeki juga akan nelpon lagi. Kenapa sih kamu nggak sabar banget ya? Ini diantaranya. Kemudian serba-serbi lagi. Ada orang, jadi kalau kita seumpamanya tadi, jadi imam bisa berubah jadi makmum bisa berubah jadi imam, atau kita lagi sholat sendiri,
tahu-tahu lagi sholat sunnah diikutin. Maka kalau kamu sholat sunnahmu 2 rakaat, teruskan 2 rakaat. Maka dia termasuk dia jabat jamaah 27 orang itu. Gak usah ngasih kode gini-gini lah, gak usah ngasih kode yang lain-lain. Udah biasa aja, tinggal suaramu yang kencengkan. Allahu Akbar, bacanya agak kenceng gitu. Ada suatu hari, ini hadis dalam kitab Fiqh Sunnah. Saya ceritakan, saya nggak ngarang. Rasulullah sudah semua sholat. Kemudian tahu-tahu ada sahabat yang baru datang. Semua udah sholat semua. Kata Nabi, siapa yang mau sedekah untuk saudaramu ini? Mau sedekah itu artinya siapa yang mau bantu dia biar dia dapat pahala 27. Akhirnya ada sahabat yang jadi bantu dia. Dia jadi imam dan bisa jadi makmum. Jadi kalau seperti ini kerjakan, itu namanya i'adah, diperbolehkan. Mengulangi lagi 2 kali sholat itu gak apa-apa. Suatu saat Mu'adz bin Jabal, ya, di halaman 200, Mu'adz bin Jabal ini jelas-jelas habis selesai sholat isya sama Rasulullah dan jamaah sama Rasulullah. Tahu-tahu pulang ke kampungnya atau pulang ke daerahnya, di sukunya itu suruh ngimamin orang. Lah, Mu'adz karena sudah orang yang sangat alim, sampai kata Umar bin Khattab, tidak akan ada wanita yang sanggup melahirkan laki-laki sealim Mu'adz bin Jabal. Kata Umar bin Khattab. Maka karena Mu'adz sudah ngerti ilmunya, dia langsung mimpin sholat isya lagi yang kedua kali. Ini gak ada masalah. Jadi kalau bapak dari masjid, ini sumbangan yang serba-serbi berikutnya. Bapak dari masjid, udah selesai jamaah. Pas di rumah istri mau sholat, istrinya bilang, Pak ayo jamaah. Kalau orang gak ngerti lah, Bu, Ibu gak ngelihat saya baru pulang dari masjid, Bu. Saya baru sholat terus mimpin. Kalau orang yang ngerti, ayo Bu sholat lagi. Ibu langsung bapak mimpin, gak apa-apa. Jadi kalau ada anak ibu, bapak baru datang dari masjid, ibu belum sholat, suruh mimpin. Ibu akan dapat pahala. Itu seperti yang dilakukan oleh Mu'adz seperti ini. Tak kurang sedikit sebentar. Lah Mu'adz ini salahnya apa? Dia ada kesalahan sedikit. Ketika mimpin sholat isya itu sama di sukunya ini, Mu'adz ini baca suratnya itu panjang, Al-Baqarah 286 ayat. Langsung orang itu udah goyang semua yang gini. Apalagi di sini yakin saya kalau imam yang baca panjang udah geliyang. Itu gak boleh. Akhirnya saat seperti inilah ada jamaah yang mufaraqah. Mufaraqah itu keluar dari jamaah boleh. Daripada kelamaan satu, apabila imamnya terlalu lama, kita boleh misah, gak ikut rombongan sama jamaah. Itu diperbolehkan. Ini ada seorang sahabat yang akhirnya misah. Setelah misah selesai, diskusi sama Mu'adz, kenapa kamu berpisah? Habis kamu suratnya panjang banget sih. Udah saya laporkan ke Rasulullah aja deh, siapa yang benar, saya atau kamu? Ayo kita lapor kepada Nabi. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasul, kemarin itu Mu'adz mimpin surat isya kami di suku kami semua di kampung ini. Tahu-tahu Mu'adz bacanya surat Al-Baqarah panjang banget ya Rasul. Saya nggak kuat, saya berpisah. Nah, oleh Nabi didiamkan, tidak dilarang. Tapi yang Mu'adz dimarahin habis-habisan. Ya afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, kamu jangan bikin fitnah ya Mu'adz. Kamu jangan bikin fitnah ya Mu'adz. Apakah ikra surat kada wa kada? Apakah kamu nggak bisa baca surat ini? Dari imam kalau terlalu panjang malah ditegur Nabi. Ya. Ini sujudnya lama banget. Ya Allah, sampai orang yang punya penyakit migrain langsung beli. Siapa yang dosa? Imamnya. Yang dosa imamnya. Sampai kata Nabi, ini kata Nabi bukan kata saya. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau kamu mimpin sholat sama orang, kamu jadi imam, falyukhaffif, maka ringankan. Kamu nggak boleh lama-lama. Fa inna fihim ad-dhaif, karena jamaahmu itu kata Nabi ada yang lemah. Karena dia udah tua, tumpulnya sudah mulai kadang-kadang ya pinggangnya diajak rukuk lama-lama sudah
Kemudian wasakim, ada yang sakit, kadang-kadang kepalanya, matanya sakit mata. Kalau pakai gini kan malah walau kayak copot itu kedua mata. Gara-gara imamnya itu yang jadi makan jadi fitnah. Wal kabir, ada yang tua, yang sudah tua, ya. Ada yang sudah namanya sudah sepuh, jalannya aja sudah pelan-pelan. Makanya kamu nggak boleh lama-lama, kata Nabi. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau kamu mau sholat sendiri, silakan musik panjang-panjang, musik hendak hatimu, silakan. Ini diantaranya kita imam nggak boleh lama-lama. Lah serba-serbi. Bapak tadi pertanyaannya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan Bapak mengenai pembatalan sholat, ada ular ya. Saya ingat Ustaz masih kecil. Jadi kalau ibu kita yang datang gitu ya. Oh iya. Itu gimana? Kita harus bagaimana? Betul. Itu ceritanya. Inilah sejarahnya seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Saat itulah namanya Jurej, di zaman kaum Nabi Musa. Itu terjadi, Rasulullah ceritakan. Jurej ini sangat taat sama orang ibunya. Nah, Jurej itu sampai punya musola rumah itu sendiri, dipanggil-panggil ibunya. Jurej, Jurej. Jurej itu pas lagi sholat mikir, as-sholati am ummi, aku lanjutkan sholatku atau ibuku, ya, atau ibuku. Maka hal seperti inilah Jurej itu mikir, kalau ibu bisa nantilah. Kalau sholat ini kan saya dosa kalau membatalkan. Jurej itu memilih melanjutkan sholatnya. Maka akhirnya apa? Ibunya marah. Ini kaitannya cerita ini panjang. Cerita ini panjang sekali. Walhasil saking marah, wahai Jurej, Jurej itu ahli ibadah. Sampai 40 tahun ibaratnya nggak pernah berbuat dosa ibaratnya. Sampai ibunya marah, Jurej, kamu nggak akan meninggal ya Allah anak saya Jurej sebelum mendapatkan fitnah yang dahsyat. Ibunya sampai kecewa ngomong gitu. Apa yang terjadi? Benar omongan ibunya itu. Jurej itu difitnah seorang wanita yang cantik, kepingin karena Jurej itu orang yang ganteng, ahli ibadah. Walhasil dia akhirnya wanita itu mencintai Jurej yang nggak mau. Sampai pernah didatangin malam hari di musolanya itu, karena musolanya tuh dia di pinggir gunung, nggak ada tetangga. Wanita itu sampai membuat biar Jurej itu terangsang. Dia telanjang, cantik, nggak ada siapa-siapa. Ini Jurej ini tetap nggak tergoda. Walhasil akhirnya wanita itu semakin kecewa dan marah. Dia menyebarkan, dia akhirnya hubungan badan sama penggembala kambing. Akhirnya dia sampai hamil. Setelah hamil itulah memfitnah Jurej kemana-mana. Katanya yang menghamilkan aku adalah yang menghamili aku adalah Jurej yang orang yang ahli ibadah. Jurej yang ahli ibadah dia menghamili aku, disebar kemana-mana sampai akhirnya orang-orang termakan fitnah. Dengan termakan fitnah itulah akhirnya musolanya, tempat ibadahnya, mihrabnya Jurej itu dibakar. Dasarnya kedok belakang kami ibadah, menghamili orang. Kata Jurej, ini ceritanya berlanjut dengan kaitannya ada seorang 3 bayi yang masih orok bisa ngomong. Itu ceritanya ini. Satu adalah ini adalah bayinya yang Masitoh, Fir'aun itu yang menyisiri Masitoh. Tatkala Masitoh mau semua keluarganya dilempar Fir'aun ke air yang panas itu, Masitoh saat itulah sangat ragu. Oke lah kalau suami saya sudah, tapi kalau si kecil ini nanti gimana kalau aku mati? Ummah, si kecil orang bisa ngomong, ayo nyebur ibu, nyebur nggak usah ragu-ragu, itu tempat kita. Ya. Ini bayi. Kedua adalah bayinya Jurej ini. Akhirnya udah gini aja, kamu jangan memfitnah aku, tidak pernah melakukan hal itu. Kalau kamu nggak percaya, nanti kalau dia mau lahir, datang kemari, ayo kita kumpul lagi, akan tahu siapa pelakunya. Oke, pas sudah mau melahirkan, disitulah disaksikan orang banyak, bayi lahir, langsung wahai bayi, dengan izin Allah, ayo kamu ngomong siapa bapakmu.
bayi masih baru belum lama lahir ngomong, bapak saya adalah penggembala kambing, bukan jurej. Semenjak itulah sampai musolanya mau diganti dengan emas gara-gara kekeliruan dia termakan fitnah. Sebab fitnah itu kalau terus disajikan terus, apalagi di handphone berita hoax disajikan terus, tampilkan terus, orang-orang lama-lama akan kemakan fitnah itu. Walhasil ini diantaranya, kalau sholat sunnahnya itu kira-kira sholat sunnah, maka boleh memenuhi panggilan itu. Tapi kalau sholat wajib tidak, kata Nabi, harus kau teruskan sholat wajib. Nah itu diantaranya apa itu pertanyaan Bapak. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mau nanya dulu? Oh iya, udah, tanya dulu nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wahyu. Ustaz, saya mau tanya. Tadi Ustaz bilang bahwa karena dia nggak kuat, ayatnya terlalu panjang. Ayatnya terlalu panjang. Maka Al-Baqarah sampai dengan 286 gitu. Kemudian dia memisahkan diri. Kemudian dia selesai duluan daripada Betul, jamaah. Berjamaah. Pahalanya apa gitu bisa sebagai pahala berjamaah apa enggak? Tidak. Kalau udah mufarokoh, memisahkan diri, ya dia jadinya nggak berjamaah. Hanya saja caranya mufarokoh itu ada dua. Mufarokoh itu memisahkan diri itu caranya ada dua. Satu, caranya benar-benar dia keluar, benar-benar dia menyelesaikan dirinya sendiri. Orang-orang masih lanjut jamaah, kita keluar. Tapi ada yang mufarokoh itu dengan cara yang kedua, tetap dia gerakannya sama, rukuknya sama dengan imam, takbirnya sama, tapi dia niatnya sudah mufarokoh. Disebabkan apa? Imamnya bacaannya nggak benar. Contohnya, saya juga pernah mufarokoh ya, di Matraman saya pakai haji, surganya segede ban Vespa, tapi bacanya berantakan. Bersama iwat tarik, wa madul kamat tarik, tarik semua gimana urusannya? Udahlah, saya selaku orang penghafal Quran nggak sah saya sholat sama imam seperti itu, nggak sah, nggak boleh, nggak sah kata Nabi. Maka kata mufarokoh, cuman saya menghormati dia. Saya tetap ikut rukuk, tapi niat saya ini mufarokoh, biar tidak menimbulkan fitnah. Ada dua. Jadi kalau sudah niat mufarokoh, dia nggak ikut pahalanya jamaah. Itu diantaranya. Ya. Tapi diperbolehkan karena daripada nggak sah, malah nggak sah, silakan. Mau? Yang kedua, Ustaz. Iya. Yang kemarin ini ada kejadian pada saat sholat Jumat di masjid kita ini. Jadi ada satu Imam? bukan, jadi ada anak. Oh ya. Karena dari jamaah itu, dia ternyata buang air kecil di karpet. Nah, pada saat kita ngelihat kejadian seperti itu, kita sebagai jamaah ini, ayahnya katakan ayahnya nggak bertindak apa gitu. Kita mau keluar itu untuk membantu supaya jangan buang air kecil di karpet gitu. Kemudian kita melanjutkan lagi, itu nggak apa-apa. Ada apa hukumnya? Gimana? Iya. Jadi kita yang membatalkan sholat untuk menolong anak kecil itu biar jangan sampai itu. Maksudnya Iya, gitu. betul. Iya. Jadi kalau demi maslahat banyak seperti ini kan najis. Kalau udah najis kena orang, semuanya bapak lagi umroh, lagi tawaf, ini banyak terjadi. Ada orang bawa gendong anak, di atas dia kencing, cerut gitu loh. Kenain pakaian ihram kita nggak sah. Yang kena najis tetap nggak sah. Barang itu harus tetap dicuci sampai bersih. Maka kalau bapak lihat karpet itu paling enggak, kalau ada orang yang kena harus dinasihatin bahwa kalau itu semuanya nggak ada yang kena, maka karpet itu harus ditandain, harus segera dicuci. Jangan sampai dibiarkan dipakai berikutnya, sholat orang berikutnya akan najis kalau dia belum kering. Kecuali kalau sudah kering, itu sudah dapat ampunan. Sesuatu najis yang sudah kering itu dapat maafur. Gimana begitu ya Pak ya? Jadi Bapak kalau semuanya kali nolong demi maslahatan orang banyak, maka tapi Bapak tetap mulai dari awal lagi. Ya, itu jaga sebagai Dari takbiratul ihram, tetap jamaah. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita lagi sholat tuh kita kok sakit. Apa itu harus Membatalkan? Apa itu harus dibatalin? Oke. Ini kata Nabi termasuk makruh kita itu sholat menahan